Tema khotbah kita pada sore hari ini yaitu hati yang menyala bagi Allah. Hati yang menyala bagi Allah. Mari kita membuka dan membaca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11 kita membaca bersama-sama firman Tuhan 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kisah yang menarik. Ketika suatu kali seorang petugas palang daripada kereta api di dalam sebuah kasus di pengadilan kemudian dinyatakan bebas. Karena ketika ia memberikan kesaksiannya di depan hakim, ia mengatakan bahwa peristiwa malam hari itu memang ketika kereta sedang berjalan dengan begitu kencang, saat itu palang daripada kereta lagi rusak dan bus pariwisata sedang menuju ke arah yang berhadapan dan sebentar lagi akan terjadi tabrakan yang serius. Tapi kemudian ketika ia mengatakan bahwa saya sudah melambai-lambaikan, karena pada waktu itu palang kereta lagi rusak, saya sudah melambai-lambaikan daripada tanda-tanda itu. Dan ketika lentera yang saya angkat-angkat itu kemudian memberikan satu tanda kepada mobil bus itu, karena kereta tidak mungkin bisa berhenti, hanyalah bisa dibantu dengan tanda agar bus pariwisata berhenti. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Bus pariwisata tetap berjalan dan kemudian terjadilah tabrakan yang begitu keras dan puluhan penumpang di bus pariwisata itu meninggal dunia. Tetapi pengadilan mengatakan bahwa Bapak bebas karena Bapak telah melakukan satu tindakan penyelamatan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, setelah itu berminggu-minggu kemudian si Bapak ini termenung dan termenung terus. Seperti orang yang mengalami satu depresi, stres, trauma yang begitu serius. Diajak bicara, dia tidak mau bicara. Diajak makan, dia tidak ada selera makan. Lalu kemudian orang mengatakan, Bapak pergi saja ke rumah sakit, mungkin Bapak sedang mengalami gangguan. Dia bilang tidak. Lalu singkat cerita, karena dia sudah tidak tahan lagi, kemudian dia pergi ke kantor polisi. Bapak Ibu, di kantor polisi itu kemudian dia menyampaikan satu kalimat yang pendek. Tetapi meskipun ia hanya memberikan sedikit keterangan yang memberikan satu penjelasan akan peristiwa itu, tetapi ia patutlah disalahkan. Mengapa? Karena pada waktu malam yang naas itu, ia memang telah menggerak-gerakkan lenteranya, Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi di dalam lentera itu tidak ada nyala api di dalamnya. Sama dengan tidak ada gunanya. Saudara, cerita ini akan memulai perenungan kita. Apa itu artinya hati yang menyala bagi Allah? Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma pada waktu itu, apa yang sedang terjadi? Orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu sedang dianiaya oleh Kaisar Nero. Orang-orang Kristen yang ada di Roma sedang berada di dalam penindasan kekejaman daripada Romawi yang begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Lalu saudara akan memperhatikan pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara, dan saya akan menemukan disitulah Paulus mengajak mereka untuk belajar melayani dan mengasihi orang lain. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara kita di Nigeria saat ini yang sedang dipersekusi itu disuruh untuk mengasihi orang-orang yang telah membunuh puluhan orang-orang Kristen yang ada di sana. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang sedang dianiaya pada waktu itu lalu disuruh di dalam anugerah Tuhan dan perintah daripada Tuhan melalui surat Paulus ini untuk melayani dan mengasihi mereka. How come? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi itulah perintah Tuhan kepada mereka. Saudara, kalau kita lihat di dalam konteks ini, kita akan semakin melihat apa yang Paulus ingin katakan kepada mereka, bagaimana hati yang menyala bagi Allah. Dan saudara akan mulai melihat di sana apa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini pertanyaan penting saudara untuk mengawali perenungan kita.
apapun tipe kepribadian seseorang, mau dia melankolis lah, mau dia kolerik kah, mau dia plekmatik kah, dan seterusnya, tetapi ada sesuatu yang akan menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Ia akan bersemangat karena sesuatu, karena didorong oleh sebuah motivasi. Ada orang yang bersemangat ketika promosi jabatan diberikan. Ada orang yang bersemangat ketika lulus kuliah. Ada orang yang bersemangat ketika dia berolahraga, mendengarkan musik-musik yang indah, atau pergi mengunjungi hutan alam, atau dia mendapatkan pekerjaan baru, atau dia mendapatkan pacar baru, atau dia mendapatkan pekerjaan baru dan sebagainya. Itu yang mereka rasakan tentang sebuah sukacita, semangat karena mendapatkan sesuatu. Lalu apa yang menggerakkan seseorang? Yaitu motivasi. Saudara, jika seseorang termotivasi, ia benar-benar akan berlari, benar-benar akan melakukan sesuatu. Kemarin setelah berbincang-bincang dengan seorang dosen yang pencinta mendaki gunung, dia lalu mengatakan, Pak Elvis, begitu indahnya ketika naik gunung, terjal begitu alam gunung yang begitu sangat menantang itu, tapi bagi saya bagaimana bisa menaklukkan daripada gunung itu. Dan ketika saya sudah naik di atas puncaknya, begitu sukacitanya saya. Dan tahu nggak Pak Elvis, saya mau pergi ke Sulawesi loh, saya mau taklukkan itu, ada gunung di sana yang indah, saya mau pergi ke Gunung Rinjani dan seterusnya. Saudara lihat, orang-orang yang suka mendaki gunung, apa yang menjadi hasrat terbesarnya dia ketika dia bisa mentaklukkan daripada gunung itu dan dia bisa sampai di atasnya. Apa yang menggerakkan dia terus menggebu-gebu sampai dia seperti berlari naik ke atas dan tidak seperti lelah-lelahnya dan seterusnya. Saudara, inilah yang coba kita renungkan. Apa yang dimaksudkan Paulus ketika dia mengajak orang-orang di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Maka mari kita mulai melihat ayat ini satu kata demi satu kata. Dikatakan di dalam bagian itu, saudara, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Rasul Paulus sekali lagi mendorong orang-orang percaya untuk mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Dan bukan hanya sebuah pengorbanan di sana, tetapi dengan penuh semangat melakukannya. Saudara, jangan lupa di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Roma pasal 12, itu sebuah panggilan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi bukan saja tentang sebuah persembahan, tapi dilakukan dengan semangat kepada Tuhan, dilakukan dengan hati yang menyala-nyala kepada Tuhan. Dan saudara, di dalam bagian itu kita melihat perintah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di dalam baca harfiahnya, di dalam arti harfiahnya itu sedang berbicara jangan malas. Saudara, lihatlah terjemahan beberapa kata di dalam bahasa Inggris misalnya. LAI memberikan satu tafsirannya. Coba kita bandingkan beberapa tafsiran Inggrisnya. Di dalam NIV di situ dikatakan jangan pernah kurang semangat. Di dalam tafsiran yang lain dikatakan jangan pernah malas. Di dalam tafsiran yang lain juga dikatakan di situ jangan kurang rajin melayani dan seterusnya. Maka saudara, dalam bahasa aslinya di sana kata kerja yang dipakai, biarlah rohmu menyala-nyala itu memacu kepada sebuah emosi yang meradang. Saudara ada bayangkan bagaimana satu hasrat yang menggebu-gebu yang tidak tertahankan begitu, bersemangat penuh antusias begitu. Dan inilah yang dipakai di dalam konsepnya Paulus kepada jemaat di Roma. Dia sedang memberikan sebuah konsep. Konsep apa yang dikatakan di situ? Di dalam biarlah rohmu menyala-nyala itu, biarlah api itu terus membara itu. Ini mengacu kepada apa, saudara? Ini mengacu kepada sebuah emosi. Ini mengacu kepada sebuah gambaran panci yang penuh dengan air yang mendidih. Saudara pernah masak air bukan? Saudara akan melihat itu ketika air sudah mendidih, itu pancinya itu sudah seperti goyang-goyang terus, saudara. Itu ada satu gerakan dari bawah yang terus menggerakkan dia, menggerakkan karena itu mendidih. Nah, ini yang dipakai oleh Paulus dalam konsep ini. Bagaimana sebuah semangat yang mendidih, saudara. Bapak Ibu sekalian, dan disitulah kita mulai semakin memahami apa arti kalimat Paulus. Paulus sedang menggambarkan sebuah semangat dan hasrat yang kudus kepada Allah.
Paulus sedang menggambarkan sebuah semangat dan pelayanan yang kudus kepada Allah untuk tujuan daripada kerajaan Allah di sana. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus tidak sedang menggambarkan sebuah panggilan paksaan. Di dalam bagian ini justru Paulus memperlihatkan sebaliknya. Ia menggambarkan orang-orang yang begitu semangat sampai mereka tidak mau membuang kesempatan bagi Tuhan. Ia terus akan mengingat, memakai setiap waktunya untuk Tuhan. Jadi sekali lagi ini tidak berbicara paksaan kepada mereka, tapi justru bahasa asli yang dipakai adalah sebuah semangat, sebuah panggilan bagaimana mereka terus memakai setiap waktunya untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Saudara, gambaran ini sangat indah ketika kita coba mulai membandingkan dengan sebuah kisah kematian seorang misionaris bernama Jim Elliot, saudara. Kita tahu Jim Elliot bersama 4 misionaris Amerika yang lain. 5 misionaris ini dari Amerika pergi ke pedalaman suku Auca di Ekuador. Suku Auca pada waktu itu adalah salah satu suku kanibal yang paling ganas. Orang yang ke sana tidak mungkin akan kembali hidup-hidup. Bagaimana mereka itu orang yang suku yang begitu kejam, suku kanibal. Lalu bagaimana kemudian Jim Elliot bersama dengan 4 temannya misionaris pergi ke suku Auca itu. Tapi apa yang kita lihat di dalam catatan sejarah misionarisnya, dia bersama 4 temannya meninggal mati martir, ditombak, dimatikan oleh suku Auca di sana. Tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika istrinya Elizabeth Elliot menemukan catatan tulisan daripada Jim Elliot, di dalam tulisannya, di dalam buku hariannya berjudul Through Gates of Splendor, Jim Elliot mengatakan, dimanapun Anda berada, jadilah di sana. Dimanapun Anda berada, jadilah di sana. Jalani setiap situasi yang Anda yakini itu kepekaan daripada Tuhan. Jalanilah setiap kondisi situasi di mana itu adalah pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Jalanilah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran saudara, ketika Jim Elliot di dalam catatan sejarah itu, waktu dia meninggalkan Amerika, waktu dia sudah tutup pintu rumahnya, dia berjalan dengan penuh keyakinan dan dia tidak pernah lagi menoleh ke belakang melihat rumahnya. Kenapa? Ada sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa apa yang aku lakukan ini adalah pimpinan Tuhan, dan maut menantikan tidak masalah bagi dia, karena dia tahu, karena hatinya sedang menyala-nyala untuk Tuhan. Demikian pula kalau saudara ada waktu juga membaca buku daripada Jonathan Edwards. Kita tahu dia adalah tokoh kebangunan yang sangat-sangat penting di Amerika dan seterusnya. Bagaimana di dalam bukunya The Words of Jonathan Edwards, di situ dikatakan dia menuliskan, bertekadlah untuk hidup bagi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Selama engkau hidup, pakailah untuk Tuhan. Wah saudara, kalau kita terus membaca buku-buku daripada orang-orang Puritan, orang-orang yang dipakai Tuhan pada waktu itu, saudara, kita akan melihat bagaimana mereka terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita membangun struktur berpikir kita selanjutnya. Mulai dengan pertanyaan, kalau begitu apa sebetulnya itu hati? Saudara, hati itu bukan lever ya, hati itu bukan pankreas, hati itu bukan jantung. Di dalam Alkitab, hati di dalam bahasa Ibrani itu adalah lek, di dalam bahasa Yunani itu adalah kardia. Itu berbicara tentang pusat daripada seluruh keinginan. Di sini bukan sekedar pusat daripada emosi, tapi inti daripada seluruh keberadaan manusia. Seluruh keberadaan manusia itu berbicara pikiran, hati dan kehendaknya. Itulah hati. Hati tempatnya seluruh pusat kehidupan manusia atau seluruh keinginan manusia. Dan John Calvin mengingatkan kita, hati ini gudangnya dosa, hati ini gudangnya berhala. Hati-hati. Itu sebabnya saudara, mari kita mulai masuk. Kenapa sih hati terus menyala-nyala? Kenapa sih kalau mulai meredup itu adalah tanda-tanda kebahayaan rohani? Kenapa sih kalau mulai tidak lagi menyala api dalam hati kita itu berarti ada sesuatu masalah dalam kerohanian kita? Emangnya hati kenapa?
Saudara, di awal kita sudah tahu bahwa hati itu adalah pusat daripada seluruh keinginan. Tapi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang sudah terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, yaitu penyimpangan hasrat. Hasrat kita sudah tidak lagi kepada Tuhan. Hasrat kita sudah tidak lagi mencintai Tuhan. Tapi hasrat kita justru terikat oleh dunia. Hasrat kita justru terus condong kepada dunia yang berdosa. Itulah fakta daripada dosa. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak hati-hati, seorang teolog mengatakan bahwa hati manusia itu adalah medan peperangan. Hati manusia itu adalah medan peperangan di mana kasih Allah berperang dengan kasih kepada dunia. Dan saudara tidak, dan saya tidak boleh menyepelekan mengenai hati di hadapan Tuhan. Karena dari sinilah seluruh pusat keberadaan kita itu ada. Maka pada waktu terjadinya penyimpangan hasrat, pada waktu terjadinya penyimpangan daripada desire seseorang, hasrat, keinginan seseorang, maka disitulah awal kehancurannya. Bapak ibu saudara sekalian, maka bagi orang-orang Puritan saudara, kehidupan rohani itu bukanlah kesalehan luar yang tampak dilihat orang, tapi hati yang terbakar oleh kasih Allah. Thomas Watson, seorang tokoh Puritan, mengatakan bahwa kasih kepada Allah itu adalah api yang menggerakkan setiap roda ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, hati yang menyala bagi Allah itu berarti jiwa yang dipenuhi oleh kasih, semangat, dan kerinduan untuk terus hidup kudus dan memuliakan Allah dalam segala hal. Saudara, ini bukan sekedar perasaan religius sesaat angkat tangan KKR nangis-nangis, bukan itu saja. Tapi malah keadaan rohani yang lahir daripada hati yang telah dihanguskan oleh api Roh Kudus. Dan apakah betul hati kita sungguh-sungguh telah dibakar oleh Roh Kudus, atau hati kita hanyalah kemudian sesaat-sesaat saja, tergantung fenomena. Bapak ibu, mari kita sama-sama mengkoreksi hati kita sore hari ini. Anak-anak mahasiswa, dengarkanlah ini. Sebagai anak-anak muda, engkau sedang berperang di dalam kehidupanmu hari ini. Hatimu condong kemana? Dan berapa banyak anak-anak mahasiswa, pemuda hari ini, punyakah engkau hasrat kepada Tuhan? Ataukah sudah mulai hilang dalam hidupmu? Saudara-saudara sekalian, John Owen mengatakan hati yang menyala adalah hati yang dibakar oleh kasih Allah, bukan ambisi manusia. Ada orang-orang yang bersemangat, tetapi bukan dibakar oleh kasih Allah, tapi bersemangat untuk tujuan menyenangkan manusia. Itu sebabnya mari kita lihat saudara, apa sesungguhnya hati yang menyala bagi Allah. Tapi pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab saudara, mengapa hati itu harus menyala bagi Allah? Emang kalau tidak menyala kenapa? Tapi kenapa kemudian hati itu harus menyala kepada Allah? Saudara, perhatikan di dalam bagian ini. Jawaban pertama tentu harus kita kembali melihat konteksnya, apa yang dikatakan Paulus di sini. Maka ketika saudara dan saya dari pasal pertama sampai pasal yang ke-11 surat Roma, saudara, dari pasal pertama sampai pasal ke-11, saudara dan saya akan menemukan di situ bahwa Paulus sedang berseru tentang Kristus dan Injil. Kristus, Injil, karya Kristus, berita Injil yang menyelamatkan, itulah yang memberikan semangat yang mendidih-didih. Itulah yang menggerakkan kita untuk hidup bagi Tuhan. Semangat kita itu mendidih-didih karena Kristus dan berita Injil. Dan itu kita lihat di pasal pertama sampai pasal ke-11. Maka tipikal Paulus, saudara perhatikan 13 surat Paulus dalam perjanjian baru. Seringkali kita akan melihat model surat Paulus apa saudara? Doktrin, how to-nya bagaimana? Pengertian firman, pelaksanaannya bagaimana? Maka seringkali disambung dengan kata penghubung karena itu, oleh sebab itu, atau sebab itu. Dan di sini kita melihat Roma 12 ayat 1 dimulai jembatan penghubungnya, yaitu karena itu. Dan apa yang dikatakan di situ? Segala sesuatu dimulai oleh kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau begitu begini. Tidak saudara. Tapi Paulus mengatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Itu berarti bahwa inilah dasar daripada seluruh hidup manusia. Kita itu menyala-nyala kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan Allah yang telah membangun hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian,
Disitulah saudara dan saya melihat kasih karunia Allah memanggil kita untuk melayani Tuhan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan, kita menyala-nyala untuk Tuhan. Kenapa? Karena adanya sesuatu yang telah diberikan kepada saudara dan saya, yaitu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itulah yang membakar kita. Kemurahan Tuhan itulah yang memberikan kita satu semangat untuk melayani Tuhan. Sungguh suatu kehormatan besar untuk melayani Tuhan yang penuh kasih dan penyayang itu, bukan? Sungguh suatu kehormatan bagi saudara dan saya melayani Raja di atas segala raja itu, bukan? Sungguh satu kehormatan dan sukacita ketika kita ada kesempatan bisa melayani orang yang paling mengasihi kita, bukan? Dan inilah berita Injil itu yang dikatakan Paulus, demi kemurahan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, maka itulah yang pertama harus saudara dan saya pegang. Bagaimana saudara dan saya itu tetap memiliki hati yang menyala bagi Allah, karena hidup kita itu dimulai daripada kasih karunia Allah. Orang yang mengerti dia dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengerti dia telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang mengerti dia dibelas kasihani oleh Tuhan, maka hidupnya tidak akan berhenti-henti mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa ucapan syukur itu? Hati yang terus menyala-nyala kepada Tuhan. Sedetik pun dia tidak akan berpaling kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa hati itu harus menyala kepada Tuhan? Dan setiap saudara dan saya harus menyadari bahwa tidak ada satupun kita yang mengatakan aku tidak bisa pelayanan, aku tidak bisa melayani Tuhan, aku tidak bisa menyala-nyala kepada Tuhan. Tidak. Karena di dalam ayat sebelumnya saudara lihat Roma 12 ayat 6 sampai 8, di situ sedang berbicara apa saudara? Karena Tuhan telah memberikan karunia rohani bagi gereja yang digunakan untuk melayani Tuhan. Maka hati kita menyala-nyala untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diberikan karunia Roh Kudus di dalam gereja. Setiap orang ada bagian-bagiannya untuk melayani Tuhan. Setiap orang diberikan anugerah Tuhan, karunia Roh Kudus untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan di dalam bagiannya masing-masing. Maka tidak ada seorang pun yang akan tidak menyala-nyala bagi Tuhan. Karena setiap saudara dan saya sudah diberikan karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga saudara, kenapakah kita harus menyala-nyala bagi Tuhan? Karena seperti teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Mari kita baca dulu Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca ayat 15 dan 16. Kita baca Wahyu 3 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara dan saya yang sudah diberikan karunia Roh Kudus untuk melayani Tuhan, untuk bernyala-nyala bagi Tuhan. Tapi ketika saudara seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Apa artinya memuntahkan saudara? Saudara bisa bayangkan, ini bahasa asli yang dipakai oleh Yohanes ketika menuliskan ini adalah sebuah gambaran ketika ada seseorang itu makan makanan yang busuk, terus dia muntahkan karena dia tahu itu busuk saudara. Bayangkan saudara, bayangkan orang yang kemudian memuntahkan satu makanan yang dia baru sadar itu adalah busuk, sebusuk-busuknya lalu dia muntahkan begitu. Nah itu gambaran, aku akan memuntahkan engkau. Bapak Ibu, saudara dan saya bisa memahami ini. Itulah alasan ketiga kenapa kita harus menyala-nyala bagi Tuhan. Kenapa saudara? Ketika orang-orang acuh tak acuh terhadap tujuan Tuhan dan kemudian ia malas melayani Tuhan, tidak ada hasrat akan hal-hal rohani, tidak ada keinginan akan berkobar-kobar akan hal-hal rohani, tidak ada hati yang menyala-nyala bagi Tuhan. Itu seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saudara, orang Puritan di dalam ayat ini dia mengatakan bahwa mereka sangat serius memperingatkan bahwa inilah dosa.
Inilah kemalasan rohani. Inilah cinta dunia yang Tuhan akan muntahkan. Dan saudara dan saya, berapa banyak kita terus hidup seperti itu. Kemalasan di dalam kerohanian kita. Acuh tak acuh terhadap hal-hal rohani. Dan cinta dunia yang terus terikat oleh kesenangan-kesenangannya. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu sebabnya saudara, mereka berkata, aku seperti di dalam Wahyu 3 ini saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, kamu tidak dingin, tidak panas. Maka hati yang tidak menyala bagi Allah, bagi orang-orang di Laodikia adalah tanda bahaya rohani. Hati yang telah kehilangan kekaguman akan Kristus. Saudara, berapa banyak kita yang terus kagum kepada Kristus? Ataukah sudah tergantikan kagum oleh artis-artis yang lain? Berapa banyak saudara dan saya masih kagum kepada Kristus? Ataukah sudah digantikan oleh idolatry atau berhala-berhala kita yang lain? Inilah orang-orang di Laodikia, yang tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Mereka telah kehilangan hasrat, mereka telah kehilangan kekaguman kepada Kristus. Dan berapa banyak kita saudara yang seperti cuek, tidak peduli dengan hal-hal rohani. Itu berarti hati kita tidak menyala-nyala kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang harus terus kita renungkan di dalam hati yang menyala bagi Allah. Hati yang menyala bagi Allah itu berbicara 3 hal penting juga berikutnya. Pertama, bahwa api itu menyala dari mana? Dari hati yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Saudara, orang-orang Puritan mengatakan bahwa kebangunan rohani bukan pertama-tama perubahan dari luar, tapi api di dalam hatinya yang membara. Nyala api jiwanya, nyala api batinnya, kasihnya kepada Kristus yang menyalakan seluruh kehidupannya. Saudara, api itu tidak lahir dari luar, tetapi daripada kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyalakan api itu dari mana? Dari firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa keduanya hati menjadi padam. Firman hidup dari Allah yang hidup. Saudara yang masih mungkin ingat pelajaran fisika, ada 3 faktor penentu terjadinya pembakaran. Apa itu? Ini bukan ujian ya. Apa itu? Pertama, harus ada bahan bakar. Kedua, harus ada oksigen atau O2. Ketiga, harus ada panas atau medianya. Barulah terjadi pembakaran. Itu sebabnya kalau tidak ada 2 ini tidak terjadi pembakaran. Dulu waktu di kampung saudara, kalau kompor itu lagi sedang terbakar, siram saja itu, rendam saja karung dengan air, tutup saja itu karung, mati sendiri. Betul tidak? Kenapa? Kenapa saudara? Karena oksigennya sudah tidak ada, ditutupi oleh air saudara. Terjadinya pembakaran dari 3 faktor ini. Demikianlah saudara. Bahan bakar nyala api itu adalah firman Allah. Oksigen itu adalah Roh Kudus. Dan medianya itu adalah hati kita yang sedang dibuka untuk dibakar oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari saudara sekalian, berapa banyakkah kita merenungkan ini? Tuhan, aku selama ini tidak ada nyala di dalam hatiku. Aku tidak berkobar-kobar. Kenapa? Karena kita jarang dekat dengan firman. Kita jarang bersekutu dengan Kristus. Lihatlah Kleopas dan temannya ketika dijamu oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 32 saudara. Saudara, di sana kita lihat ketika Kleopas dan temannya sudah bertemu dengan Kristus, lalu dikatakan, tidakkah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan? Apa yang membuat Kleopas dan temannya berkobar-kobar saudara? Perjumpaannya dengan Kristus. Saudara, hati yang berkobar-kobar itu didasarkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus, dan ada hati yang dibuka untuk dibakar oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, maka jika kita hanya mencari hati yang berkobar-kobar, kita bisa menjadi fanatik, imajinatif,
sentimental, atau mungkin kita menjadi orang yang munafik. Wah, semangat, 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 tapi tidak ada firman di dalamnya. Itulah sebabnya saya sering kali mengingatkan mahasiswa, engkau melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Tapi berapa banyak engkau dibentuk, dididik oleh firman? Kita yang mau melayani Tuhan, berapa banyak kita dibentuk, dididik oleh firman? Kita maunya mau melayani, berkobar-kobar, semangat-semangat melayani, tapi kosong di dalam firman. Itu bukan hati yang menyala bagi Tuhan. Itu hanya ambisi-ambisi, kepuasan-kepuasan, ekstasi daripada emosi sesaat. Dan itu bukan hati yang menyala bagi Tuhan. Karena hati yang menyala bagi Tuhan, ingat 3 faktor ini. Ada firman Tuhan di dalamnya, ada kuasa Roh Kudus yang membakar itu, dan ada hati kita yang dibuka untuk dibentuk dan dibakar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu mari saudara, di dalam perenungan kita pada sore hari ini, ketika kita kembali melihat bagian ini, bahwa hati yang dibakar itu dibakar, dihidupkan oleh Roh Kudus melalui firman yang didengarkan. Enggak mungkin orang tiba-tiba hatinya terbakar-bakar tanpa dia dekat dengan firman. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya bagian ini mengingatkan kita bagaimana kita bisa menghidupi sebuah hati yang menyala-nyala terhadap Tuhan. Dekatlah dengan firman. Bapak Ibu sekalian, apakah hati kita masih menyala ketika mendengarkan suara Tuhan? Ataukah kita hanya berjalan tanpa lagi rasa kagum kepada Kristus yang hidup itu? Itu sebabnya saudara, iman yang benar hanya timbul oleh doktrin yang benar. Iman yang benar itu hanya terbentuk oleh firman Tuhan yang benar. Dan berapa banyakkah orang Kristen hari ini masih memperjuangkan firman yang benar, tapi lebih kepada mencari kepuasan yang mengenakkan telinganya. Dan kemudian bergelora, bersemangat, seperti sedang memuliakan Tuhan. Betul memuliakan Tuhan? Ataukah sedang memuliakan diri? Ini pertanyaan besar saudara. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Hati yang menyala bagi Allah itu ketika firman Tuhan diberitakan dan dia menerimanya, dan ada Roh Kudus yang menggerakkan dia, dan hatinya dipersiapkan untuk menyala-nyala kepada Tuhan. Itulah hati yang menyala bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saudara, dalam bagian ini kita juga melihat bahwa hati yang menyala itu juga tercermin dari hidup yang kudus dan taat kepada Allah dan terus melayani Tuhan. Saudara, bagi orang Puritan, api rohani sejati tidak berhenti dalam perasaan, tapi melahirkan ketaatan kepada Tuhan. Seorang teolog reform Puritan bernama Richard Sybes, dia mengatakan hati yang menyala bagi Allah akan menolak hidup yang suam-suam kuku. Hati yang terbakar bagi Allah itu berarti hati yang terus digerakkan oleh sesuatu, yaitu kasihnya kepada Allah untuk terus melayani Tuhan yang hidup. Bapak Ibu sekalian, maka hati yang menyala yang ketiga adalah hati yang bertahan di dalam penderitaan. Hati yang mampu bertahan di dalam kesulitan hidup. Berapa banyak orang kemudian mundur dari pelayanan karena kecewa? Berapa banyak orang yang redup semangatnya untuk Tuhan hanya karena pendapatnya tidak diterima? Berapa banyak orang tidak lagi mencintai Tuhan dan melayani Tuhan hanya karena dia merasa sudah terlalu lelah? Berapa banyak orang kemudian tidak lagi melayani Tuhan ketika ada kesulitan dalam hidupnya? Saudara-saudara sekalian, hati yang terbakar bagi Allah justru adalah hati yang terus bertahan dalam penderitaan. Saudara ingat saudara-saudara kita yang ada di Nigeria hari ini. Saudara kita ingat saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok, di gereja bawah tanah hari ini. Mereka terus menyala-nyala kepada Tuhan. Itulah tanda hati yang menyala kepada Tuhan, yaitu tetap bertahan walaupun ada penderitaan. Saudara-saudara sekalian, maka mari sekali lagi kita renungkan bagian ini. Saudara-saudara, hati itu perlu dijaga tetap menyala. Karena hati ini, saudara, pusat daripada seluruh keinginan. Henry Nouwen, seorang tokoh devotional yang sangat terkenal, dia juga mengatakan bahwa ingat,
hati akan menjaga sesuatu di dalam diri kita. Karena hati itu adalah lahan, tempat di mana bertumbuhnya tindakan yang berani. Sekali lagi saudara, Henry Nouwen mengatakan bahwa hati itu adalah tempat atau lahan di mana tumbuhnya keberanian untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, lihatlah orang yang menggebu-gebu untuk Tuhan. Martin Luther ketika dia mendeklarasikan atau dia memperjuangkan gerakan reformasi 1517, sehingga pada waktunya dia diperhadapkan di Worms di Jerman 1521. Di pengadilan di Worms dia tetap bertahan, tidak mau menghapus, tidak mau mencabut seluruh tulisannya. Dia tetap berkobar-kobar bagi Allah walaupun sedang diadili dan akan dianiaya. Saudara, ini contoh-contoh dan banyak lagi contoh-contoh yang kita bisa lihat bagaimana seorang yang berkobar-kobar untuk Tuhan tetap terus mempertahankan imannya. John Hus, kita tahu dia di Bohemia, dia dibakar hidup-hidup, dia disuruh cabut tulisan-tulisannya, dia bilang tidak. Polikarpus disuruh cabut tulisan-tulisannya, tidak. Walaupun dibakar hidup-hidup, dia tetap terus menyala bagi Tuhan. Dan saudara lihat Polikarpus ketika dia dibakar, satu persatu alat bagian tubuh dalam itu puk, berarti jantungnya meledak karena api. Dengar lagi puk, apanya lagi tuh, bagian-bagian tubuhnya. Tetapi di dalam catatan sejarahnya, justru di atas tiang gantungan ketika dia dibakar itu terdengar suara nyanyian. Dia memuji Tuhan, dia memuji Tuhan, sampai kemudian suaranya tidak terdengar lagi karena sudah terbakar. Saudara tahu, tanda nyala api yang berkobar-kobar di dalam hati orang yang takut kepada Tuhan adalah walaupun dianiaya, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan, dia tidak mundur. Kita hari ini baru dikecewakan sedikit, kita hari ini baru tidak ada yang perhatikan kita, sudah merajuk tidak lagi mau pergi pelayanan. Terlalu beda dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan berapa banyak orang sangat gampang tinggalkan gereja, sangat gampang tidak mau lagi pelayanan. Karena apa saudara? Ya begitu banyak hal, kecewa lah, inilah itulah saudara. Terlalu banyak hitung-hitungan lah dan seterusnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang menyala-nyala api, hatinya menyala untuk Tuhan itu adalah orang yang bahkan di dalam penderitaan, bahkan di dalam kekecewaan, bahkan ketika ia harus berkorban, dia tidak memperhitungkan itu sebagai sesuatu pengorbanan. Karena bagi dia apakah itu pengorbanan? Bapak Ibu saudara sekalian, Corrie ten Boom, seorang penulis Kristen mengatakan, apakah aku akan mengatakan aku berkorban? Apa yang aku sudah korbankan untuk Tuhan? Enggak ada. Justru Kristus yang sudah berkorban untuk aku lebih daripada segalanya. Dan karena itu saudara, sore hari ini saya akan memberikan satu aplikasi bagaimana saudara dan saya menghidupi ini. Bangunlah kembali persekutuan pribadi kita dengan Allah di dalam firman dan doa. Dan disitulah hati kita akan terus menyala-nyala kepada Tuhan. Karena dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita terus akan dekat kepada Tuhan. Api itu akan menyala terus dan hati terus dibakar. Dan bagaimana mengaplikasikannya? Tadi di dalam kebaktian pagi, karena begitu banyak orang-orang tua yang ada, saya mengatakan bahwa jadikanlah percakapan keluarga Bapak Ibu Saudara, ceritakanlah tentang Tuhan. Bukan hanya sekedar cerita tentang sekolah, bagaimana itu sekolahmu nak, apakah ada PR-mu dan sebagainya. Tapi justru perbanyaklah cerita tentang Tuhan dan karyanya dalam hidupmu. Saudara, anak-anak kecil itu dari sejak dini mereka harus tahu mereka dicintai oleh Tuhan. Sejak kecil mereka harus tahu bagaimana mereka harus mencintai Tuhan lebih daripada dunia ini. Tapi berapa banyak orang tua Kristen hari ini justru bagaimana cari uang, bagaimana mendapatkan keuntungan, dan sebagainya saudara. Itu sebabnya ketika anak sudah beranjak dewasa, yang diingat UUD, ujung-ujung duit. Tidak ada lagi hati yang mencintai Tuhan. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah dididik mencintai Tuhan. Sebagai mahasiswa ingat, berapa banyak waktumu engkau pakai untuk terus dekat dengan firman.
daripada terus lihat-lihat handphone, lihat-lihat Facebook, lihat-lihat apa, saudara. Ingatlah bagaimana hati itu dibakar, nyala untuk Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dekat dengan firman, bukan yang lain. Di dalam firman dan doa kita bersekutu dengan Tuhan. Peliharalah hasrat yang kudus kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kiranya sore hari ini kita diingatkan kembali. Kiranya Tuhan kembali menyalakan obor kecil dalam hati kita yang menyala di dunia yang gelap ini. Sampai seluruh hidup kita habis terbakar bagi kemuliaan Allah. Hati yang menyala bagi Allah adalah hati yang tidak pernah puas sampai Allah dimuliakan sepenuhnya.